Di laut yang tenang ini ada dua hewan yang bikin kita susah bedainnya. Seal atau anjing laut yang luas dan cepat di dalam air. Dan sea lion atau singa laut yang kuat, besar, dan lincah. Karena ini channel otomotif, kita nggak akan bikin dokumenter hewan laut. Tapi sebuah mobil dari BYD yang namanya terinspirasi dari hewan lincah dan kuat ini. Kenal ini, BYD Sea Lion 7 Performance. Sea Lion 7 dia mengadopsi konsep yang agak-agak mirip SUV coupe ya. Terus kelihatan kan kalau atapnya itu landai. Nah, ini tampilan depannya dia itu pakai konsep Ocean X design. Jadi kalau kalian lihat dari depan persis itu kelihatan siluet X-nya. Karena namanya Sea Lion, kalian tahu kan kalau hewan di laut itu Sea Lion dia bulat-bulat gitu, agak gendut, gede gitu ya. Terus di mobil ini desainnya lebih sleek, terbukti juga karena di bagian sampingnya pintunya door handle-nya itu dia modelnya flash, sleek banget ya. Oke, mobil ini juga stand out banget di bagian kaki-kakinya karena peleknya dia gede banget ya, 20 inci lebih gede daripada Seal. Dan tipe performance ini dia kalipernya warna merah. Dan suspensinya masih menggunakan FSD, jadi belum disasi ya. Nah, ini ngaruh juga ke rasa berkendara ya, nanti aku jelasin. Masih sejalan dengan konsep utamanya dia, Ocean. Jadi di bagian belakangnya, ini tail lights-nya pakai konsep crashing waves. Ya. Terus ini ya, di spoiler ya, ada dua, di bagian atas dan juga di tengah nih, jadi kayak ducktail gitu ya, karena landai gitu ya. Terus dia nggak ada wipernya lagi karena berharap ya langsung aja turun airnya gitu. Seperti mobil-mobil BYD yang berperformance ya, dia nulis menyombongkan akselerasinya dia yang 0 sampai 100 hanya dalam waktu 4,5 detik. Nanti kita buktikan itu ya. Secara DNA, BYD Sea Lion 7 ini dia seperti BYD Seal, tapi dengan kaki-kaki yang lebih jangkung dan lebih besar ya. Kan dia pakai pelek lebih gede, 20 inci. Tapi ya mereka tuh sama-sama berdiri di atas platform yang sama, platform 3.0. Dengan segala kelebihannya dia ya, makanya kelebihan-kelebihan yang ada di BYD Seal, contohnya dari performance-nya, kenyamanannya, itu dibawa sampai ke mobil ini. Setelah kita coba mobil ini selama beberapa hari, yang pertama kali aku notice adalah bagian suspensinya. Jadi suspensi di mobil ini terasa agak keras, stiff gitu, karena kita kan kemarin nyobain mobil ini ke Peak ya. Peak itu jalannya dia konblok semua, banyak konblok. Terasa kalau mobil ini tuh lengket banget sama permukaan kontur jalannya. Jadi kerasa banget kita ngelewatin konblok, gluduk-gluduk gitu, kerasa suaranya juga kerasa. Dan setiap kita lewatin jalan yang agak bergelombang gitu, mobilnya kerasa banget ngikutin permukaan jalannya itu. Kalau buat aku personal, jadinya yang kayak gitu jadi bikin badan pegel karena kena guncangan-guncangannya itu. Tapi kaki-kaki yang stiff itu wajar sih, karena kita lagi pakai yang tipe performance, tipe tertingginya ya. Jadi lebih enak kan kalau mobil berperformance itu kaki-kakinya stiff. Jadi cocok lah dengan peruntukannya. Karena mobil ini bisa melesat 0-100 km itu hanya dalam waktu 4,5 detik. Bahkan setelah kita coba, kita dapatnya itu dari Race Logic ya, 4,2 detik untuk mode yang sportnya. Performa ini biasanya cuman bisa kita dapetin di mobil-mobil dengan harga miliaran loh. Sedangkan dia harganya ini cuman 719 juta tipe performance. Dapat performance-nya yang kayak gitu. 4,5 detik doang loh guys. Tapi kan kalian kalau beli mobil ini biasanya cenderung untuk pemakaian harian ya. Jadi walaupun suspensinya seperti itu, performance-nya seperti itu, cuman kita bisa setting kok. Contohnya aja, steeringnya dan juga brakingnya itu bisa disetting comfort atau sport. Jadi sesuai kalau kalian mau pakai lebih cepat untuk yang lebih berperformance gitu, sport boleh. Tapi kalau mau yang santai-santai aja, harian banget, itu comfort udah cukup banget. Karena dua-duanya sama-sama
easy to control ya. Selain itu, untuk menunjang kenyamanannya lagi di mobil ini, entertainmentnya udah lengkap. Contohnya head unit yang gede ya, 15,6 inci dengan support dari wireless Android Auto dan juga Apple CarPlay udah lengkap. Speaker juga udah banyak ya, 12 speaker Dynaudio. Ada wireless charging juga. Nah, itu 50 watt, jadi ada ininya juga, ada kipasnya juga. Jadi kalian nggak usah khawatir ngecas HP-nya panas karena udah ada kipasnya. Pengaturannya juga mudah banget di head unit ya, buat diraih gitu, nggak usah bikin kita panik karena shortcutnya itu udah disediain. Jadi kayak AC, terus pengaturan volume, menu ke vehicle-nya, ke mobilnya itu gampang banget dicari. Pengaturan ADAS-nya juga udah lengkap ya guys, sama kayak di mobil BYD lainnya. Oke guys, sekarang kita bahas duduknya seperti apa di bagian belakang. Ternyata di bagian belakang ini masih nyaman juga kayak di bagian depan, bahkan lebih nyaman. Karena biasanya nih ya, kalau aku rasain mobil-mobil itu di bagian lumbarnya agak maju, walaupun di bagian belakang sekalipun. Jadi duduknya agak maju ke depan gitu, terus headrestnya tebel, tapi ini enggak, ini headrestnya pas banget. Terus yang paling aku rasain bedanya juga ya, di sini lebih enak dibandingkan Seal karena sekarang udah ada blindnya. Kalau di Seal itu kita kalau lagi udara panas banget ya, kita harus ngambil penutupnya lagi, masang satu-satu agak repot kan. Tapi kecuali Seal yang baru ya, udah ada blindnya. Juga blindnya nggak panas loh, dia mampu meredus panas matahari. Di bagian tengahnya dia ada armrestnya. Armrestnya juga cukup gede, walaupun nggak tipe-tipe yang empuk gitu ya. Nah, kalau kita buka yang kotak ini itu ada tempat kecil, cuman handphone masih muat sih. Terus juga ada cup holder, ada 2 gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kalian naik mobil ini disupirin, tetap nyaman kok di belakang. Driver nyaman, sebagai penumpang juga nyaman. Coba Pak Supir agak ugal dikit, aku pengen rasain suspensi di belakang tuh kayak apa. Wow. Body rollnya ada, cuma masih kerasa jejak gitu kok, nggak kerasa melayang. Jadi walaupun dengan kecepatan yang agak lumayan guys, di belakang ini rasanya masih nyaman kok. Tuh, body rollnya ada, cuman nggak terlalu ngebuang banget gitu. Sampai mental-mental pun nggak. Kebanyakan kan mobil-mobil SUV body rollnya lumayan parah, tapi di mobil ini tidak terlalu parah. BYD Seal Lion 7 ini menarik banget ya, karena segala kelebihan-kelebihan yang ada pada BYD Seal dibawa ke mobil ini. Jadi makin plus lagi, special case lah. Karena kaki-kakinya juga lebih besar, terus performance-nya juga tetap ada. Tadi kita cobain sendiri kan, akselerasi itu dari Race Logic ketahuan nih, 4,2 detik doang untuk yang mode sportnya ya. Jadi kalau Seal kan 3,8, dia 4,2 detik. Beda-beda dikit lah. Di price range-nya dia, mana ada lawan-lawannya yang tes akselerasinya di bawah 4,5 detik. Contohnya kayak Ion Haptech HT, Ioniq 5, itu semuanya di atas 5 detik bahkan ya. Jadi pasti nilai mobil ini lebih plus lagi sih. Tipe performance ini dijual dengan harga 719 juta. Anehnya lebih murah dibandingkan BYD Seal ya, yang udah lebih bagus lah performance-nya dibanding mobil ini. Tapi dengan harga segitu kalian dapat fitur-fitur yang ada di BYD Seal, bahkan diperbagus lagi di mobil ini. Dan tentunya mobil ini juga nyaman buat harian. Tapi kedepannya mobil ini harusnya sih pakai suspensi yang sama dengan BYD Seal Performance yang sekarang udah pakai di sasi ya. Karena itu sangat membantu sekali apalagi untuk tipe performance ini. Cuma buat kalian yang pengen pakai mobil ini buat harian aja, tipe yang premium sudah cukup dengan harga 629 juta rupiah. Dengan range yang lebih jauh, jadi lebih enak perjalanannya lagi. So guys, that's it for BYD Seal Lion 7. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dan jangan lupa subscribe di channel otomotif kompas.com. Ciao!